Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang yang baik ini kita semua masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang dimuliakan Allah ini. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda junjungan kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini pula tidak henti-hentinya khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan juga untuk hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu berusaha untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini kita semua menyaksikan fenomena alam yang sangat luar biasa, di mana kita saksikan Gunung Semeru meletus. Kemudian di NTT terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Bahkan di Cirebon juga BMKG memberikan peringatan akan terjadi banjir karena intensitas curah hujan yang tinggi. Kita saksikan pada tahun-tahun yang lalu di mana terjadi gempa di Lombok, tsunami di Palu, Banten, Lampung, kemudian longsor di Sukabumi. Dan kejadian itu terus susul menyusul menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita tentu berharap bahwa sekecil apapun bentuk bencana atau musibah yang terjadi dapat mengundang kasih sayang Allah kepada kita. Sebab kita yakin bahwa di balik itu semua ada hikmah yang hendak Allah tunjukkan kepada kita. Lalu apa yang perlu kita perhatikan apabila hal ini terjadi pada kita? Setidaknya ada dua hal pokok yang harus kita lakukan bila hal ini menimpa kita. Yang pertama, kita harus tetap optimis dan tidak mengeluh apalagi mencela musibah. Seorang mukmin harus selalu berbaik sangka terhadap takdir yang menimpa dirinya. Keyakinan bahwa ada Allah di balik setiap musibah merupakan modal dasar bagi seseorang yang ingin sukses lulus dari ujian dan cobaan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim.
Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang meyakini bahwa musibah itu merupakan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah tersebut, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi Allah akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Oleh karenanya, tidaklah pantas jika kita sebagai makhluk Allah menyalahkan segala ketetapan yang Allah turunkan, baik itu berupa kenikmatan ataupun cobaan. Justru dengan musibah itu kita yakin bahwa Allah peduli dan sayang terhadap kita. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridho wa man sahita falahus sukhtu." Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho kepadanya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selain mengharap ridho Allah, maka kita juga hendaknya kita introspeksi diri, kita bermuhasabah. Sebab apa yang telah kita lakukan, boleh jadi gunung meletus, gempa atau tsunami yang terjadi itu merupakan bagian dari teguran Allah terhadap amal perbuatan kita selama ini. Karena sejatinya semua musibah yang terjadi di alam ini, baik itu berupa gunung meletus, gempa atau tsunami dan sebagainya, tidak lain disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Coba kita perhatikan betapa para salafus saleh begitu takut saat bencana alam terjadi. Bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri mencontohkan, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu saat di Madinah terjadi gempa bumi. Rasulullah SAW kemudian meletakkan kedua tangannya di atas tanah dan berkata, "Tenanglah wahai bumi, belum datang saatnya bagimu." Lalu Nabi SAW menoleh ke arah para sahabat dan berkata, "Sesungguhnya Rabb kalian menegur kalian, maka jawablah, buatlah Allah ridho kepada kalian." Demikian juga dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika gempa melanda kota Madinah, beliau berkata kepada penduduk Madinah, "Wahai manusia, apa ini? Alangkah cepatnya apa yang kalian kerjakan dari maksiat kepada Allah. Andai kata gempa ini kembali terjadi, aku tidak akan bersama kalian lagi." Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga tidak tinggal diam saat terjadi gempa bumi di masa kepemimpinannya. Dia segera mengirim surat kepada seluruh wali negeri. Amma ba'du, sesungguhnya gempa ini adalah teguran Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu saya perintahkan kepada semua penduduk negeri agar keluar pada hari tertentu, dan barang siapa yang memiliki harta hendaklah bersedekah dengannya. Demikian para salafus salih mencontohkannya ketika bencana itu terjadi. Selain bersabar dan mengharap maghfirah dari Allah, kita juga patut bermuhasabah, melihat-lihat kembali apa yang pernah kita lakukan sehingga musibah itu Allah turunkan kepada kita. Sehingga dengan seperti itu kita akan selalu dekat dengan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita introspeksi diri kita.
Apakah perbuatan kita yang mendatangkan murkanya Allah? Lalu mari kita bertaubat, kita perbaiki, kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk melakukan amal perbaikan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua akan selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bala bencana dan mara bahaya, sehingga kita semua akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.